kita sudah masuk di 932 dan mendekati 1 km. Lihat map kita, ini sudah sampai mana? Sudah jauh. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan mencoba terbang dengan menggunakan waypoint. Kita menggunakan aplikasi SJRC ID bahasa Indonesia dengan versi 3.3.0. Nah, saat ini kita sedang berada di lokasi sawah ya. Di situ ada sutet ya, mengarah ke selatan. Kita akan coba nanti terbang ke arah selatan sana. Apakah bisa penerbangan waypoint melebihi radius 300 meter ya. Kita akan coba dan kita ukur dulu ya untuk jaraknya. Kita akan mengarah ke sana nanti. Kita buka map kita, map Google ya. Kemudian jaringan internetnya lancar di sini. Ini adalah posisi kita saat ini ya. Kita sedang ada di lokasi ini. Dan ini jalur putih ini itu adalah jalur tol yang sedang dikerjakan ya. Kita akan coba terbang dari sini, nanti kita ukur jaraknya. Nah, kita ada di sini sekarang, ada berapa kilo? Oke, kita tandai dulu. Oke, kita ukur jarak. Oke, kita akan terbang ke arah selatan ya teman-teman ya. Kalau di sini di lingkar tol ini kurang lebih 782, berarti kita harus lebih dari 700 1 kilo ya, lebih dari lingkar tol itu. Kalau di lingkar tol ini 700-an 800 meter lebih dikit. Kita ke arah sana, di perkampungan sana. Ini perkampungan Wonorejo kalau nggak salah, atau perkampungan Senden ya. Iya, sampai di sini 1 kilo lebih. Nah, nanti kita akan coba terbang sampai titik ini ya teman-teman ya. Apakah waypoint bisa lebih dari radius 300 meter ya. Kita akan coba untuk mulai menyiapkan drone terlebih dahulu. Wifi kayak sudah dapat GPS. Nah, cepat sekali ya. Ini lokasinya cukup nyaman untuk bermain. Langsung connect GPS-nya ini. Kita cari wifi-nya SJRC. Ayo, mana? Oke, kita sambungkan dengan SJRC Pro, SJF Pro seri 73 ya. Oke, kita kembali ke aplikasi. Biasanya ada notif dulu. Nah, jangan sampai ya. Biasanya kita terkendala di sini. Kadang kita lupa untuk settingan ini. Jadi aplikasi itu tidak mau koneksi dengan drone. Jadi aplikasinya tidak berfungsi kalau kita tidak memberikan perizinan ini. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke kontrol. Ya. Ini sudah siap terbang. Kondisi baterai remote 100%, kemudian baterai drone 100%, kemudian ini geometri 9 ya, cukup bagus. Kemudian jam sekarang jam 13.21. Oke, kita coba cek dulu untuk posisi drone kita. Ada di sini, apakah sesuai? Oh ya, ini di
persawahan ya, persawahan ya. Kita ada di sini ya, cukup lemot guys HP saya guys, maaf guys. Nah, kita akan terbang ke arah sini ya nanti teman-teman tadi ya, sekitar 1 kilo untuk waypoint. Oke, sekarang kita coba terbangkan drone dulu ya. Kita naikkan pesawat kita terlebih dahulu sebelum masuk ke situ. Oke, kita dengarkan suaranya Mbak Google. Kita terbang. Ini terbangnya harus kita angkat guys ya, karena lokasinya cukup banyak alang-alang. Kita pegang dulu ini ke atas. Oke, bismillah. Oh, terlalu cepat guys, terlalu cepat. Kita ulang lagi. Drone terbang. Drone terbang. Oke. Setelah terbang ternyata anginnya besar ya teman-teman. Tapi drone cukup bertahan. Kita naikkan dulu sampai ketinggian 30 ya, sampai ketinggian 30 meter. Nah, itu sudah tampak di sana. Kita sudah nyampe ketinggian 30 meter, karena ini untuk mengantisipasi karena di sebelah kiri kita ya itu ada tower sutet ya, ada tower sutet untuk mengantisipasi kalau kita nanti melewati jalur sutet itu. Kita coba masuk ke waypoint. Oke. Kita di sini ya teman-teman. Untuk waypointnya kita tentukan apakah aplikasi ini ya bisa menerbangkan drone kita dengan mode waypoint melebihi radius 300. Oke, membuat titik pertama. Kita tentukan titik dulu di sini. Oke, ini titik pertama. Apabila kita langsung ke jarak lebih dari 300 apakah bisa? Oh, bisa ternyata teman-teman ya. Kita coba. Sekarang kita di sini yang tadi sekitar kurang lebih 1 kilo ada di sini ya. Oke. Langsung kita terbangkan saja, go. Oke. Drone mulai terbang. Ini sudah menempati jalur orbitnya dan sudah berjalan. Oh, baru mendekati orbit titik pertama ya, maaf. Ini drone sudah jalan ke arah selatan dan dia mulai dari titik pertama. Ini sudah mulai meluncur menelusuri jalur tadi yang sudah kita tentukan. Oke, drone sudah terbang. Tapi kenapa HP saya diam ini, nge-lag ini guys. Oh iya, ini drone sudah meluncur. Radius 200. Terus makin jauh, ini dalam mode standar. Jalur sutet yang ada di samping kiri kita. Ini FPV masih terkoneksi dengan baik dan drone terus melaju di jarak 362. Oke, ini posisi mapnya nge-lag guys, tidak kuat ini, kenapa? Apakah menunggu jaringan ya? Oke, sudah masuk di lingkar tol. Ini jaraknya dari sini kurang lebih 400-500 meter, setengah kilo. Oke. Coba kita naikkan ketinggian sambil terus melaju. Ini kita naikkan 50. Di ketinggian 72.
terus maju ya teman-teman ya. Ini melawan arah angin. Nanti dengan harapan untuk pas pulangnya itu bisa lebih santai drone kita, karena tinggal mengikuti arus angin, arah angin. Ini sudah sampai 700 meter. Ini tidak saya rekam ya untuk di drone-nya, karena kita hanya ingin mencoba saja apakah waypoint-nya berhasil melebihi radius 300 meter. Dan ini sudah sampai ke 860, mendekati 900 meter. Kita sudah masuk di 932 dan mendekati 1 km. Ya, ini sampai 1 km ya. Tadi kalau tidak salah titiknya 1 kilo lebih. Kita lihat map kita. Ini sudah sampai mana? Oh, sudah jauh. Oke, 1 kilo lebih. Ini posisi drone masih melaju, ada di jarak 1 kilo 200 meter ya. Ini masih terhubung walaupun sedikit nge-lag tadi untuk GPS nya. Oke, sedikit lagi sampai ke titik 2 yang kita buat tadi di 1,2776. Mencapai batas jarak. Mencapai batas jarak ya. Drone telah kembali ini. Nah, kita tunggu kedatangannya. Jadi dengan menggunakan aplikasi modifikasi dari Rusia ini, aplikasinya sudah dialihkan ke dalam bahasa Indonesia dengan serinya 3.3.0.24. Ini kita coba untuk waypoint, ternyata bisa ya teman-teman ya, untuk melebihi radius 300 meter. Dan ini tadi kita coba dengan radius kurang lebih 1,2 km ya. Ini drone kita mengarah kemana ini ya, belum tahu jejaknya, kita lihat dulu. Nah, kita panggil aja, suruh pulang ya. Drone pulang, ayo pulang. Oh, ternyata masih di situ ya, kita arahkan pulang. Baterai kita ada di 61%. RTH aktif. Jadi kesimpulannya, dengan aplikasi ini bisa berjalan baik untuk kita coba waypoint. Cuman kita tadi cuma mencoba 1 titik saja ya, tidak beberapa titik. Ini coba lain waktu kita buat beberapa titik untuk mengitari sebuah lokasi. Dan pada intinya, selama wilayah intervensi internet itu sedikit ya, wilayah intervensi wifi internet itu sedikit, insya Allah untuk waypoint dengan jarak radius 1 kilo pun bisa dilakukan dengan SJRC F11S Pro 4K ini. Masih going home. Mendarat. Oh, ternyata sudah di atas kita. Ini mendarat kemana ini? Oh, tidak sadar karena ketinggiannya cukup di atas 100 sampai nggak lihat, nggak memperhatikan. Ternyata sudah sampai di atas kita teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan untuk menggerakkan atau membuat sinematik tanpa harus memegang joystick JRC F11, dan bisa jaraknya RTH dibatalkan. sampai 1 kilo lebih, sampai 1 kilo lebih.
Dan ini drone kita sudah mendarat ya, sudah mendarat. Oke, saya kira begitu teman-teman. Bisa dicoba kalau ingin menggunakan SJRC versi Frisia yang sudah dimodifikasi dengan bahasa Indonesia ini, yang keluaran terakhir dengan penambahan waktu ya di bar atasnya ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi, salam satu langit.